مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya Najwa Amelia Putri dari kelas 12 4 akan menyampaikan kultum singkat tentang mendakwahkan keramahan Islam. Tapi sebelum itu saya akan membahas dulu pengertian tentang dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa artinya mengajak atau memanggil. Dalam pengertian lain yang lebih luas, dakwah adalah mengajak orang lain kepada jalan Allah dan mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dakwah merupakan tugas yang paling mulia karena tugas utama para nabi dan rasul adalah melakukan dakwah. Hukum melaksanakan dakwah ialah wajib ain atau fardu ain, yang artinya dalam arti wajib bagi setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan apa yang ia ketahui, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh para nabi dan rasul di zaman dahulu. Nah, sini saya akan membahas fase-fase dakwah Rasulullah SAW, fase-fase dakwah Nabi Muhammad SAW. Terdapat dua fase. Yang pertama itu ada fase secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua itu ada fase dakwah secara terang-terangan. Fase dakwah secara sembunyi-sembunyi telah difirmankan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashirataka aqrabin wa khafid janahaka lamin ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Nah, pada ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sesuai dengan kondisi. Rasul melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat dan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena keadaan belum memungkinkan dakwah secara terbuka. Maka masuk Islamnya generasi pertama seperti Khadijah Eka, Abu Bakar Asy-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Dari para generasi pertama atau as-sabiquna awalun, inilah Islam berkembang dengan baik di masa-masa sesudahnya. Dakwah dalam fase ini, kita bisa mengidentifikasikan dan memilih objek dakwah secara efektif, sekalipun kerabat dekat bisa menjadi halangan paling awal. Contohnya seperti Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya, Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya, dan Nabi Lut diuji dengan istri dan anaknya. Karena itu, keberhasilan dakwah bukan diukur dengan banyaknya pengikut, tetapi pesan dakwah tetap disampaikan kepada mereka, sekalipun sedikit yang mengikuti, bahkan tidak ada yang mengikuti. Yang kedua, yaitu fase dakwah secara terang-terangan, seperti yang telah difirmankan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaitakal mustahzi'in alladzi yaj'aluna ma'allahi ilaiha wa akhara fasawfa ya'lamun.
Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Quran Surat Al-Hijr ayat 94-96. Setelah bertahun-tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat eksistensi umat Islam dirasa cukup memadai, maka turunlah perintah untuk mendakwahkan Islam secara terbuka atau secara terang-terangan. Meski ancaman, penolakan, dan permusuhan orang-orang kafir dan musyrik tidak berhenti, tetapi dakwah harus dilakukan. Allah menjamin keselamatan Rasulullah dan umat Islam dalam dakwah. Terbukti di kemudian hari orang-orang kafir dan musyrik sendiri yang mengikuti risalah, misalnya masuknya Khalid bin Wahid dan Amr bin Ash radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam. Ayat ini menegaskan kewajiban dakwah sekaligus kemungkinan ada respon negatif dari masyarakat, bahkan penolakan dan ancaman. Selanjutnya, dalam dakwah terdapat 3 metode. Yang pertama ada al-hikmah, yang kedua ada al-mau'idah al-hasanah, dan yang ketiga ada al-mujadalah. Al-hikmah ialah kebijaksanaan, al-mau'idah al-hasanah ialah pengajaran atau nasihat yang baik, dan al-mujadalah adalah perdebatan, namun berdebat dengan cara yang baik, saling menghargai, dan beretika. Dakwah sebaiknya dimulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat, karena kebaikan dai dan orang-orang yang berada di sekelilingnya mempengaruhi keberhasilan dakwah. Melakukan dakwah tidak harus menunggu menjadi ulama dulu ya, karena dakwah merupakan kewajiban setiap umat muslim. Dan selanjutnya, lantas bagaimana kita selaku siswa atau siswi menerapkan perilaku dakwah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu dengan dakwah amal soleh. Yang kedua, dakwah dengan perilaku mulia kepada orang lain atau berakhlak yang baik, akhlak terpuji kepada orang lain, kayak semisalnya menghormati, menghargai. Terus yang ketiga yaitu mengingatkan teman atau orang terdekat agar tidak melakukan maksiat. Jadi mengingatkan kepada orang-orang agar tidak berbuat maksiat. Seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.